Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Triwandari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang form dan relationship. Untuk pembuatan form itu sendiri, kita bisa klik View, lalu Design View. Nah, untuk data yang akan kita buat, kebetulan saya sudah buat datanya. Yang pertama ada nama barang, barang yang terjual, barang yang belum terjual, jumlah barang. Nah, untuk data type-nya menggunakan short text dengan file size 30, barang yang terjual bisa dirubah pakai number. Terus formatnya bisa diisi juga nggak apa-apa. Terus untuk pembuatan form jika sudah selesai, langsung data sheet view. Do you want to save the table now? Yes. Yes. Nah, ini data-data yang udah dimasukin. Setelah itu, untuk pembuatan relationship itu sendiri, kita tinggal, tapi untuk sebelumnya, untuk pembuatan relationship-nya, kalau data-datanya sudah dibuat, semuanya, tabelnya sudah dibuat, baru bisa dibuat relationship-nya. Contohnya, kayak tadi ada daftar barang perusahaan, ada tabel absen, tabel gaji pokok, tabel golongan, tabel jabatan, dan tabel pegawai. Terus ada juga tabel protokol. Terus untuk pembuatan relationship itu sendiri, kita bisa klik tabel di atas. Terus di sini ada relationship, kita tinggal klik. Nah, ini hasil dari relationship dari data tabel form yang tadi kita buat. Ini dari NIP ke NIP juga. Terus kalau misalkan ini bisa diedit lagi. Nah, kayak gini. Ini kalau dibuat secara manual. Terus kalau misalkan ininya mau digeser-geser gampang juga. Tinggal diklik aja. Nah, seperti apa yang saya katakan di awal, untuk pembuatan form dan relationship itu termasuk yang sederhana. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Adelia Desya Silva, nomor induk mahasiswa saya 2019-01228. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai queries pada salah satu tugas kelompok untuk salah satu tugas mata kuliah Computer for Business Database yang dibimbing oleh Bapak Mardia Ramdhani, Skom MM. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan selamat menyaksikan. Berikut adalah tampilan dari Microsoft Access atas proyek yang telah kami lakukan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai queries yang telah kami buat. Queries di sini adalah suatu pengolahan data yang diambil dari database yang berasal dari tabel yang sudah kami buat. Dari tabel ini, banyak data-data yang saling berkaitan dan penting untuk dapat dibuat sebagai queries. Di sini kami terdapat 4 queries, yaitu adalah queries sebelum menikah, queries menikah, tabel pegawai, dan total gaji. Kita mulai dari queries sebelum menikah. Queries sebelum menikah adalah tampilan queries yang kami inginkan untuk menampilkan pegawai, status pegawai yang belum menikah. Jadi di sini hanya ada pegawai, nama-nama pegawai yang statusnya itu belum menikah. Caranya yaitu dengan mencantumkan kriteria belum menikah. Dan pada query ini, kami hanya ingin menampilkan NIP, nama pegawai, dan status pegawai yang diambil dari tabel pegawai. Selanjutnya adalah queries menikah. Sama halnya dengan queries belum menikah,
tampilan data yang ditampilkan pada queries menikah ini adalah data-data pegawai yang statusnya sudah menikah. Akan tetapi kami tambahkan menjadi kolom atau field yang terdapat jumlah anak. Seperti ini. Jumlah anak tersebut diambil pula dari tabel pegawai. Untuk kriterianya, yaitu adalah kriteria menikah. Sedangkan yang tadi kan belum menikah, karena kami ingin yang kedua ini adalah menampilkan tabel pegawai atau data pegawai yang sudah menikah dan memiliki anak. Selanjutnya adalah tabel pegawai. Di sini kami menampilkan field NIP, nama pegawai, kode jabatan, golongan, status, jumlah anak, gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, uang makan, askes, dan jumlah potongan. Akan tetapi data di sini adalah data mentah atau belum dikelola kembali menjadi data yang bisa dipergunakan. Di sini hanya ada terdapat gaji pokok dari golongan karyawan, tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, uang makan yang belum dikalikan dengan kehadiran karyawan, askes, dan jumlah potongan. Seperti berikut. Untuk potongan koperasinya itu diambil dari NIP, jadi dicantumkan kriterianya. Lalu untuk gaji pokok diambil juga dari kode jabatan. Dan untuk gaji pokok yang kedua ini adalah diambil dari golongan. Selanjutnya adalah total gaji, queries total gaji. Nah, pada queries ini adalah queries yang berisikan data-data yang sudah dikelola, seperti tunjangan istri suami, yang hanya mendapatkan tunjangan istri atau suami adalah karyawan yang tentunya sudah menikah. Jadi, karyawan yang belum menikah itu tidak mendapatkan tunjangan istri atau suami. Begitu pula dengan tunjangan anak. Di sini yang mendapatkan tunjangan anak adalah karyawan yang sudah memiliki anak. Lalu untuk uang makan, ini sudah dikalikan juga dari uang makan yang sudah diberikan oleh perusahaan dari golongan-golongan tertentu, dikalikan dengan jumlah kehadiran dari tabel absensi. Untuk askes sama, gaji pokok, jumlah potongan juga sama, dan total gaji. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Untuk tunjangan istri suami itu menggunakan ekspresi, yaitu IIF status menikah, karena yang hanya mendapatkan tunjangan adalah karyawan yang sudah menikah, dan kalau belum menikah itu berarti tidak mendapatkan alias 0. Lalu tunjangan anak, yaitu adalah dari tunjangan anak dikali jumlah anak. Lalu uang makan, yaitu adalah uang makan dikali jumlah masuk dari tabel absensi, askes yang diambil dari tabel golongan, gaji pokok yang diambil dari tabel gaji pokok, jumlah potongan yang diambil dari tabel potongan koperasi, dan total gaji. Total gaji di sini menggunakan ekspresi, yaitu jumlah dari tunjangan istri suami, ditambah tunjangan anak, ditambah uang makan, ditambah tunjangan jabatan, ditambah gaji pokok, dikurangi jumlah potongan, dan ditambah askes. Sehingga hasilnya adalah seperti ini, yang hanya mendapatkan tunjangan istri suami adalah 3 karyawan, karena 3 karyawan tersebut berdasarkan data dari tabel pegawai ini sama, yaitu yang sudah menikah adalah 3 orang, atau 3 karyawan, dan tunjangan anak adalah karyawan yang sudah memiliki anak, yang hanya mendapatkan tunjangan tersebut. Berdasarkan tabel pegawai juga, yaitu sama, hanya terdapat 2 orang di sini. Lalu untuk uang makan, itu dikalikan dengan absensi, dan semuanya total gajinya adalah dari keseluruhan tunjangan-tunjangan ini dijumlahkan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Miki Nurafifah, bersama rekan saya Linda Widianingsih dari kelas AB6 1901. Sini kami akan menjelaskan mengenai form
subform, dan juga button. Yang pertama di sini akan menjelaskan tentang form. Form itu adalah lembar untuk menampilkan data, memasukkan data, dan memodifikasi data dengan cara atau format yang dapat didesain sendiri. Form ini ada dua, menggunakan form design dan juga form wizard. Yang pertama, kita menggunakan form design terlebih dahulu. Yang pertama, klik create. Lalu selanjutnya pilih form design. Selanjutnya, klik add exciting field. Setelah mengeklik ini, pilih tabel yang akan dijadikan form. Contohnya misalkan tabel jabatan. Lalu tinggal masukkan saja apa yang diperlukan. Lalu susun agar terlihat lebih rapi dan enak dilihat. Seperti hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya langkah kedua ada menggunakan form wizard. Langkahnya sama, klik create, lalu pilih form wizard. Nah, yang membedakan adalah akan muncul seperti tabel ini. Lalu pilih tabel apa aja yang akan dijadikan form, misalkan tabel pegawai. Lalu setelah itu, yang akan dijadikan misalkan NIP, nama pegawai, dan juga alamat. Lalu klik selected fields. Lalu klik next saja. Nah, di sini kita bisa memilih layout yang diinginkan, misalkan layoutnya kolumnar. Klik saja next. Lalu kalau ingin mengubah tampilan form, bisa klik modify the form design. Jika tidak, bisa langsung pilih open the form to view or enter information. Klik finish dan selesai, hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh Adelia Miki. Yang selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai subform. Subform adalah formulir yang disisipkan ke formulir lain, khususnya ketika ingin memperlihatkan data dari tabel atau query yang memiliki hubungan satu ke banyak. Langkah yang pertama, kita klik create, lalu form wizard. Lalu pilih tabel yang diinginkan, misalnya tabel total gaji. Yang dimasukkan, contohnya NIP, nama pegawai, golongan, nama jabatan, tunjangan istri suami, tunjangan anak, juga uang makan. Kita pilih layout tabular, lalu klik next. Di sini kita pilih modify the form design. Setelah itu finish. Nanti akan hasilnya seperti ini. Yang selanjutnya, klik ribbon property sheet. Pilih data yang ada di sebelah format. Nanti akan tampil jendela informasi, klik saja yes. Pilih show table dan pilih tabel yang diinginkan. Di sini saya memasukkan NIP, nama pegawai, golongan, nama jabatan, tunjangan istri, tunjangan suami, tunjangan anak, dan uang makan. Klik add exciting field. Masukkan nama-nama yang ada di tabel pegawai, susun dengan rapi. Lalu pilih kontrol, pilih sub report, kemudian letakkan form detail sehingga muncul tampilan jendela.
pilih use an exciting form, pilih subform, kemudian klik next. Lalu pilih define my own, lalu klik next. Di sini akan tampil hasilnya. Selanjutnya ada tombol wizard. Yang pertama adalah pilih tabel apa yang akan dijadikan tombol wizard. Di sini memakai tabel daftar kehadiran pegawai. Kemudian di tabel di controls ini ada namanya button. Nah, di sini klik saja, nanti posisikan posisinya yang sesuai kalian inginkan. Seperti ini. Lalu kalian bisa pilih button dengan go to first record, lalu klik next. Nah, lalu di sini ada pilihannya, ada text dan picture. Kita pilihnya picture, lalu next. Nah, nanti di sini kalian bisa ubah namanya, misalkan CMD first, kemudian klik finish. Nanti akan muncul button seperti ini. Nah, button yang digunakan di sini adalah go to first record, go to last record, go to next record, go to previous record, print record, save record, dan undo record. Sekian mungkin presentasi dari kami tentang form dan subform, dan juga tombol wizard. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Jasmine Nurul Aini, mahasiswi Politeknik LP3I Kampus Utama Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai report berdasarkan Microsoft Access yang telah dibuat oleh kelompok saya yang beranggotakan saya dan teman-teman saya. Lalu di sini saya akan share screen Microsoft Access yang telah dibuat, yang di dalamnya terdapat report. Nah, di sini ada 4 reports. Yang pertama ada daftar barang perusahaan, lalu ada report absen, ada report gaji pokok, dan ada report pegawai. Keempat report ini saya dan teman-teman saya buat berdasarkan modul yang diberikan, yaitu menggunakan report wizard. Kita menuju ke create, lalu pilih report wizard. Lalu di sini ada pilihannya. Kalau misalnya kita ingin membuat report absen, berarti otomatis kita memilih dari tabel absen. Nah, setelah itu kita pilih fields-nya dari available fields yang dimasukkan ke dalam select fields. Lalu langkah selanjutnya klik next, selesaikan langkahnya hingga finish. Nah, di sini ada daftar barang perusahaan, report dari daftar barang perusahaan. Kita klik kanan, lalu kita pilih design view untuk melihat desainnya. Fields apa saja yang digunakan dari report daftar barang perusahaan ini. Nah, di sini kita bisa melihat dari field list-nya. Ada nomor, nama barang, barang yang terjual, barang yang belum terjual, dan jumlah barang. Maka nanti akan otomatis masuk ke page header dan detail. Lalu setelah kita lihat, klik report view, maka hasilnya akan seperti ini. Datanya akan muncul seperti ini. Kita close, lanjut ke report absen. Report absen diambil dari tabel absen. Caranya sama seperti tadi, menggunakan report wizard, dan juga fields-nya bisa kita lihat di design view. Ada bulan,
NIP, jumlah masuk, jumlah sakit, jumlah izin, dan jumlah tanpa keterangan dari karyawan yang ceritanya bekerja di perusahaan kita. Kita close. Lanjut lagi ke report berikutnya. Yang ketiga ada report dari tabel gaji pokok. Report tabel gaji pokok diambil dari tabel gaji pokok menggunakan report wizard juga. Datanya seperti ini. Kita close. Yang terakhir ada report tabel pegawai. Ini juga diambil dari tabel pegawai. Untuk fields-nya itu bisa kita pilih apa saja sih yang akan dicantumkan di dalam report ini. Bisa semuanya dimasukkan ke dalam fields atau juga bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, selain report wizard, ada juga basic reports. Caranya sangat mudah, lebih mudah daripada membuat report wizard, yaitu misalnya kita akan membuat report dari tabel golongan. Kita klik satu kali tabel golongan, lalu kita pilih create, lalu kita tinggal pilih report basic. Nah, maka akan langsung muncul reportnya seperti ini. Karena di kelompok saya itu di Microsoft Access yang kami buat tidak membutuhkan report dari tabel golongan, maka akan saya close dan tidak akan saya save. Kita stop share screen terlebih dahulu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai report yang sudah kelompok saya buat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat switchboard pada kelompok kami. Oke, lanjutannya langsung share screen, share, dan di sini kita ada tampilan, langsung ke akses ya. Nah, di sini karena sudah membuat switchboard, kita coba klik bagaimana cara membuat seperti ini ya. Pertama kita close dulu. Nah, di sini database ini kalian teman-teman bisa lihat ada switchboard ini ada di database tool. Kalau misalkan di database tool kalian belum ada, teman-teman bisa setting di menu file lalu atau home gitu ya. Lalu option. Nah, nanti di sini teman-teman milih customize ribbon, lalu di close comment form teman-teman pilih all comment. Nah, nanti di sini teman-teman bisa cari aja switchboard itu ada di mana. Nah, ini switchboard manager. Teman-teman di sini klik new group. Setelah itu teman-teman klik switchboard manager lalu add. Setelah itu akan muncul di sini lalu oke gitu. Oke. Nah, berhubung saya sudah membuat, jadi kita klik aja. Nanti ketika teman-teman klik, nanti akan muncul tampilan perintah yang menunjukkan dua pilihan, yaitu yes atau no. Teman-teman bisa memilih yes gitu kan. Nah, nanti teman-teman akan muncul switchboard manager atau switchboard page ini gitu kan ya. Nanti ini adalah nama-nama menu-menu yang sudah saya edit gitu kan. Nah, bagaimana sih cara membuat ini gitu kan? Teman-teman bisa new aja, klik new. Lalu teman-teman di sini klik aja gitu. Misalkan mau menunya itu misalkan daftar harga barang. Setelah itu teman-teman klik OK gitu kan. Nah, nanti akan muncul di sini gitu. Setelah itu teman-teman apa langkah yang harus dilakukan gitu. Nah, bagaimana cara teman-teman untuk mengedit menu-menu yang ada di sini. Misalkan contohnya ini nih. Nah, di sini di main menu mau ada apa aja sih itemnya gitu kan. Nah, di main menu ini teman-teman
bisa tambahin nih ada apa aja, ada form entry. Nah, ini buatnya gimana? Teman-teman tinggal new aja. Nah, terus di sini misalkan teman-teman nulis misalkan form entry nomor 2 misalkan, karena tadi saya sudah buat itu. Nah, di sini teman-teman pilih go to swatchboard. Ini teman-teman pilih go to swatchboard. Nah, nanti di sini teman-teman pilih form entry 2 gitu, kayak gitu. Nah, nanti akan muncul. Nah, apa sih yang membedakan antara form entry, form transaksi dengan report serta exit? Nah, kalau yang transaksi sama entry itu sama, memakai komennya itu memakai go to swatchboard. Nah, sedangkan kalau memakai report, kita lihat ya, tetap sama, exit. Nah, kalau di exit itu kita komennya langsung exit application, kayak gitu. Nah, udah beres nih. Langkah selanjutnya apa yang harus teman-teman lakuin? Nah, kita harus membuat sub dari menu ini sendiri. Yang pertama nih, ada form entry. Sama, edit. Nah, di form entry ada menu apa aja nih? Teman-teman, sini ada yang ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Misalkan nih, ada data absen, data gaji pokok, golongan, jabatan pegawai, potongan gaji, cost form. Nah, ini tuh file-file yang perlu ada gitu. Kita misalkan kita di data absen ya, nih edit. Nah, from data absen. Di komennya teman-teman bukan lagi memilih go to swatchboard, tapi teman-teman bisa pilih open form in add mode atau open form in edit mode gitu kan ya. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih dari form yang sebelumnya teman-teman udah buat gitu kan. Absen berarti kita ini di form entry absen kayak gitu. Sama semuanya kayak gitu, jadi harus ada dipersiapkan file pendukungnya yaitu dari form. Nah, apa sih yang membedakan form ini dengan close form? Nah, kalau close form itu teman-teman memakai go to swatchboard, dan swatchboard adalah main menu karena nanti ketika teman-teman menutup formnya, teman-teman langsung kembali ke menu gitu kan. Nah, untuk mempermudah teman-teman. Gituan sama transaksi juga kayak gitu. Nah, untuk report ini yaitu yang membedakan adalah ketika membuat report ini, yang membedakan adalah komennya, yaitu di sini bukan lagi go to ini atau from in edit mode atau edit mode, tapi open report gitu kan. Dan di sini teman-teman bisa memilih gitu. Ini reportnya kemana ya? Misalkan total gaji pokok misalkan. Oke, gitu kan. Close. Nah, bagaimana cara melihat switchboard-nya? Ini udah ada, semuanya udah ada subform-nya. Teman bisa lihat, kita close ya. Oke, nah di sini biasanya ada di form. Ini ada subform, ada form, kita klik. Nah, udah ada. Ini ada menunya, ada form entry, form transaksi, report, serta exit. Nah, kita lihat ya. Kita klik. Oke, itu ada absen, data gaji, pokok, golongan, jabatan, data pegawai, form entry data data potongan gaji. Nah, terus misalkan cost friend, transaksi, kayak gitu ya, contohnya. Oke, kita lihat ini aja satu. Oke, kita klik. Oh, ternyata ada. Dan bagaimana sih? Terus kita sini, kita close. Oke. Nah, ini kita bisa close. Jadi teman-teman bisa ngeliat close gitu kan. Tinggal dipilih aja teman-teman kebutuhannya itu apa aja. Sekian mungkin dari saya. Kita stop share terlebih dahulu. Nah, sekian dari presentasi dari switchboard dari saya. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa membantu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.